Awal masuknya jemaat Ciherang itu cikal bakalnya pada tahun 1931. Ya karakteristiknya mungkin sama saja sih Pak dengan yang lain-lain ya. Cuman karena di sini tadi saya katakan itu karena satu rumpun, jadi hampir sama lah, hampir sama karakteristiknya. Ciherang adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Di daerah ini, kita masih dapat menjumpai hijaunya pesawahan yang menghampar luas sepanjang mata memandang. Meski kini kondisinya mulai nampak dipenuhi oleh bangunan di setiap sisinya. Keindahan Gunung Salak pun nampak terlihat jelas dari daerah yang berjarak hanya sekitar 15 km dari pusat kota Bogor tersebut. Islam Ahmadiyah hadir di desa Ciherang sejak sebelum republik ini merdeka. Masuknya Ahmadiyah ke daerah Ciherang tidak terlepas dari pengaruh sosok karismatik Haji Damiri, seorang tokoh yang berasal dari Lewi Sadeng, Kabupaten Bogor, dan putra daerah yang bernama Atta yang kemudian dikenal dengan Lurah Atta. Eh, Awal mula sekitar tahun 30-an menurut orang tua ya. Di sini sudah ada surau, bukan masjid ya. Surau atau yang disebut pada saat itu surau itu hanya kurang lebih ukurannya tidak lebih dari 20 meter ya. Ukuran 3 kali 3 saja itu berupa panggung. Awal masuknya jemaat Ciherang itu cikal bakalnya pada tahun 1931. Ada seorang lurah, pada waktu itu lurah kan identik dengan jawara ya, identik dengan jawara, tapi beliau ini sangat antusias juga dengan keagamaan. Dan beliau itu punya sahabat ya, sahabat dan sebagai guru juga waktu itu dengan Pak Haji Damiri dari Lewi Sadeng, beliau itu. Dan setiap minggu itu mengadakan pertemuan-pertemuan pengajian, pada waktu belum masuk jemaat ya. Dan kebetulan Pak Haji Damiri itu dari gurunya juga katanya dapat amanat kalau ada yang mendakwakan sebagai Imam Mahdi, maka harus beat. Nah, beliau sebagai guru ya, muridnya banyak termasuk Lurah Atta itu, kakek saya kebetulan, mendengar ada yang mendakwakan Imam Mahdi. Beliau mengutus murid-muridnya 3 orang. Dari Ciherang itu Lurah Atta, dari Cisalada itu Haji Daib, dan dari Lewi Sadeng sendiri itu Pak Abah Muti. Kebetulan anaknya itu atau cucunya itu Pak Resul Tablik ya, mengutus 3 orang itu ke Jakarta dan ikut pengajian, ketemu dengan Pak Haji Rahmat Ali ya, dan beat di sana. Setelah itu kembali menyampaikan kebenaran itu dan dilanjutkan dengan beatnya juga Pak Haji Damiri. Nah, nikmat beat ini Pak Lurah Atta ini kembalilah ke Ciherang dan mengajak saudara-saudara perempuannya itu Mak Nung atau apa namanya, ada 2 orang perempuan. Nah, itulah beat di situ pada tahun 34 kalau tidak salah, informasi dari orang tua saya. Dan pada waktu itu kebetulan punya warisan itu yang 3 orang itu. Makanya pada tahun 34 itu yang sekarang jadi masjid itu hibah dari ketiga orang itu, dan berikutnya oleh anak-anaknya diteruskan, dan pada tahun 70 dibuatlah akte hibah itu oleh keturunan beliau ini. Sebagai seorang jawara dan sekaligus sebagai lurah, sosok Lurah Atta sangat disegani oleh banyak kalangan, termasuk oleh keluarganya. Terbukti beliau dengan mudahnya mengajak saudara-saudarinya berbaiat kepada imam zaman. Tidak hanya itu,
Bahkan mereka pun mengibahkan tanah warisan untuk membangun rumah Allah. Itu yang saya tahu ya, Pak Lurah Atta yang pertama, yang kedua itu saudara perempuannya, Mak Ning, satu lagi Mamanah kalau tidak salah. 3 orang itu. Setelah itu ya ada suaminya dan ada anak-anaknya, dan berikutnya mungkin saya tidak tahu persis nama-namanya, tapi ada tercatat pada tahun 70 itu di surat akte hibah anak-anak beliau itu. Perkembangan jemaat pada saat itu ya masih sedikit anggotanya. Kemudian pada tahun 70-an mungkin ya, 70 74 adalah generasi kedua ya. Generasi kedua itu yang namanya itu Pak Sahalin, Pak Saniin, Pak Naman ya, sama Pak Encang. Kemudian setelah itu ada generasi yang lain lagi seperti orang tua saya, dan yang lain-lainnya sampai sekarang gitu. Generasi demi generasi telah tumbuh dan berkembang di desa yang masuk kecamatan Dramaga itu. Mula-mula, murid Imam Mahdi hanya 1 orang, kemudian 3 orang, kini telah tumbuh dan berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Mudah-mudahan segala pengorbanan para anggota awalin itu akan senantiasa dikenang dan teladannya senantiasa diteruskan oleh generasi saat ini dan yang akan datang. Inilah Masjid Al-Falah, masjid yang menjadi sarana bermunajat bagi para anggota Jemaat Ahmadiyah Ciherang. Meski tidak terlalu besar, namun masjid ini tidak pernah sepi oleh para jemaah. Di setiap 5 waktunya selalu dipenuhi oleh para anggota. Al-Falah telah menjadi jantung kehidupan bagi 208 anggota Jemaat Ahmadiyah Ciherang. Di awal sejak itu berdiri sampai tahun 70 sudah berupa masjid. Masjid tapi tidak permanen. Nah, kemudian tahun 74 direhab pertama. Masjid itu direhab pertama tahun 74. Kemudian dari tahun 74 itu ada juga rehab yang lain ya ke sini kurang lebih sampai tahun 2000. Ya, 2000. Dan pada saat ini ya kondisinya seperti ini, dan alhamdulillah walaupun tidak permanen seperti yang lain, kita sudah berdiri masjid yang kokoh. Gitu. Tentu ini menambah kekuatan bagi umat Islam sehingga Islam bisa disebarkan secara terang-terangan. Jadi kalau di jemaat Ciherang karena anggotanya berdekatan, kalau berjamaah tuh cukup banyak di sini di jemaat Ciherang. Tidak seperti barangkali ya, menurut cerita tidak seperti jemaat-jemaat di luar Ciherang. Kalau di sini jemaahnya karena dekat, kalau sholat berjamaah itu selalu banyak gitu. Sebelum COVID itu kita ada tiap malam Senin ba'da maghrib ada pengajian. Dihadiri kurang lebih sampai 40, kadang-kadang 30 ya. Dengan ibu-ibu, bahkan lebih dari itu. Tiap malam Senin sebelum adanya wabah Covid. Kemudian setiap hari Minggu sore ada yang disebut pramadrasah. Itu bisa dihadiri oleh 20 atau 19 dari anak-anak. Berbeda dengan cabang jemaat lainnya, khususnya cabang-cabang yang berada di daerah perkotaan, di cabang yang terdaftar nomor 87 tersebut, mayoritas rumah anggotanya berdampingan satu sama lainnya, dan jaraknya berdekatan dengan area masjid. Waktu kami mendapat kepercayaan menjadi ketua Jemaat Ciherang, memang keadaan di Jemaat Ciherang itu belum begitu menggembirakan. Belum begitu menggembirakan dalam artian ada beberapa yang harus mendapat perhatian pada waktu itu, yaitu pembangunan masjid
sendiri, belum ada rumah misi, belum ada sarana-sarana masjid yang lainnya. Tapi kami alhamdulillah bersama beberapa anggota yang mempunyai kecintaan kepada jemaat ini, dan kebetulan waktu itu juga ada mubalik yang sebetulnya sudah pensiun, tapi mereka masih terus membaktikan di dalam jemaat ini, Pak Ismail Firdaus. Yaitu kami bersama-sama bagaimana menata daripada Masjid Ciherang ini, sarana-sarananya, dan alhamdulillah dalam 3 tahun itu kami bisa membangun atau merenovasi masjid, terus mendirikan perpustakaan, rumah misi, ya. Dan tahun-tahun itu juga alhamdulillah kami mendapat beberapa penghargaan dari pusat, ya, bahwa Jemaat Ciherang mendapatkan beberapa hadiah daripada prestasi-prestasi yang kami capai. Ya menurut informasi sih pembangunan masjid zaman dulu kan surau ya, itu gotong royong dari ya anggota jemaat yang ada di sini, dan dilanjutkan beberapa kali perbaikan oleh keturunan beliau lah kan gitu ya, termasuk yang dari orang tua Pak Hasan tadi itu yang pertama itu kan Pak Encang ya, Pak Encang, Pak Mada itu awalin generasi berikutnya itu Bapak Imang sendiri itu di sini. Ya oleh beliau inilah, dan kesini ada rehab kecil lah. Memang belum dilakukan rehab secara total ya, tapi memang rencana itu udah ada, gambar pun sudah kita mulai merancang ya untuk rencana 2 lantai. Ya mudah-mudahan mohon doanya aja semoga bisa berjalan dengan lancar. Amin. Semoga cita-cita mulia itu dapat segera terwujud. Untuk menjadikan masjid yang telah berdiri sejak 90 tahun silam tersebut dapat menampung para jemaah yang kian hari kian bertambah. Masjid yang berlokasi di Kampung Ciherang Gede tersebut pada 5 waktunya selalu penuh oleh para jemaah. Sama seperti masjid-masjid pada umumnya, di masa pandemik, masjid sempat mengalami kekosongan. Semua itu dilakukan untuk meminimalisasi penyebaran virus yang mematikan. Kini keadaan semakin membaik. Para jemaah diberlakukan protokol yang ketat sebelum memasuki kawasan masjid. Mulai dari cek suhu tubuh, serta membawa perlengkapan sholat sendiri, dan tentunya tidak lupa agar senantiasa menggunakan masker. Semua tahapan-tahapan itu dilakukan semata-mata agar masjid tidak kosong lagi. Agar masjid tidak sepi dikarenakan salah satu jemaahnya terpapar COVID. Ya karakteristiknya mungkin sama saja sih Pak dengan yang lain-lain ya. Cuman karena di sini tadi saya katakan itu karena satu rumpun, jadi hampir sama karakteristiknya. Di Jemaat Ciherang itu kekerabatannya, daerah lingkungan daripada Jemaat Ciherang itu ada bersaudara gitu ya. Lingkungannya hampir satu kampung itu ada pertalian saudara, sehingga lebih kepada saling menghargai ya, kedekatan dengan kekerabatan itu sendiri. Yang menonjol di cabang Ciherang mungkin dalam hal kegiatan ya. Dalam hal kegiatan seperti kegiatan donor darah. Ya donor darah, alhamdulillah kegiatan di Jemaat Ciherang ini cukup antusias, termasuk dari luar anggota jemaat. Ya, bahkan kadang-kadang lebih banyak luar anggota jemaat, tapi tidak selalu ya, tidak selalu. Setiap ada kegiatan donor darah itu di luar jemaat juga banyak yang ikut berpartisipasi. Gitu. Kegiatan donor darah ataupun kegiatan lainnya seperti bazar selalu ramai dikunjungi oleh warga Kampung Ciherang Gede. Mereka larut dalam semarak kegiatan yang dilaksanakan di pelataran masjid. Tidak hanya itu, dalam kegiatan sehari-hari pun, baik Ahmadi maupun non-Ahmadi bekerja sama untuk bekerja bakti untuk menjaga lingkungan desa agar menjadi lebih baik. Kita bersosialisasi dengan warga sekitar, terutama warga RT dan RW,
khususnya dalam hal Wikari Amal. Wikari Amal kita bersatu dengan warga setempat. Kemudian juga kegiatan-kegiatan lain seperti donor darah, seperti ikut kerja bakti dengan lingkungan setempat, bahkan kita ikut dengan pemerintah desa. Gitu. Dan bahkan yang menonjol di sini pada saat perayaan seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, sebelum adanya COVID, kita ini selalu ya, setiap Idul Fitri dan Idul Adha itu selalu, kalau kita lebih dulu, kita nunggu di jalan. Nah, kalau mereka lebih dulu, dia nunggu juga di jalan. Kita saling bersalam-salaman. Ini yang menjadi barangkali di luar jemaat-jemaat yang lain. Potret seperti ini dapat dijumpai di setiap tahunnya di Jemaat Ciherang, di mana pada hari kemenangan itu semuanya merayakan dengan penuh kebahagiaan. Orang-orang mengantri dan mengular silih berganti untuk bersalam-salaman, baik tua, muda, laki-laki atau perempuan, semuanya hanyut dalam merayakan hari kemenangan itu. Karena di Ciherang ini masih satu rumpun ya, satu rumpun. Kedekatan dengan tetangga-tetangga, bahkan sebelum tahun 2000 ini sangat erat. Orang-orang di luar jemaat ada yang sholat di sini. Bahkan kalau ada peringatan atau dan lain sebagainya, sampai konsumsi dia istilahnya apa ya, membantu lah gitu. Ya, terutama dalam bidang sosial ya Pak ya, selain sembako tiap tahun atau ada event-event yang tertentu ya, juga kalau hari raya itu Idul Adha ya, kita membagikan daging kurban itu ke masyarakat sini, juga para pejabat dari tingkat lurah sampai ke bawah gitu ya. Sejak berdirinya di tahun 1932, Jemaat Ciherang tercatat sebagai ranting dari Jemaat Ahmadiyah Bogor. Barulah pada tahun 1988, Jemaat Ciherang berubah status menjadi cabang dengan ketua pertamanya yang terpilih, Lili Fadl Ahmad. Dari masjid, denyut kehidupan warga kampung Ciherang Gede menyebar ke berbagai tempat. Bermacam-macam kegiatan dan pekerjaan dijalankan warga dengan penuh sukacita. Apa yang dilakoni Pak Ahmad Ratul adalah salah satu contohnya. Pria berusia 62 tahun itu masih semangat menjalankan profesinya sebagai seorang pedagang di Pasar Dramaga Bogor. Saya menggeluti usaha dagang ini dari tahun 1983 sampai sekarang sekitar 40 tahun. Ini usaha dagang ini di sini. Nah, emang mulanya saya dagang agak ini juga hampir frustasi juga karena dagang pertama kali dagang itu tanggal 16 dapat uang itu cuma hanya Rp16.000 gitu. 38 tahun menggeluti usaha dagang pakaian sudah tentu telah merasakan asam garamnya. Pria yang pernah menjabat sebagai ketua cabang ini telah sukses dengan usahanya. Dengan usahanya tersebut, ia bisa menghadiri jalsah-jalsah yang diselenggarakan di luar negeri. Dari tahun 16 Desember tahun 83 sampai sekarang. Waktu tahun 2011 saya alhamdulillah bisa ikut ke Singapura, itu jalsah di Singapura. Lalu tahun 2012-nya saya sama Pak Amir itu tapak tilas ke Kadian bersama 10 orang. Selain berdagang, ada pula usaha lain yang digeluti oleh anggota Ahmadi di Ciherang. Pak Ibrahim namanya. Pria berusia 54 tahun tersebut sehari-harinya berkutat dengan kayu. Dengan keahliannya itu, ia sudah memiliki bengkel mebel sendiri. Usaha yang dinamai MB itu menerima berbagai jasa seperti interior, furniture, dan kitchen set. Alhamdulillah, saya bergelut di bidang mebel kurang lebih 20 tahun ya. Aktivitas saya berdasarkan pesanan ya.
dari konsumen. Konsumen permintaan bikin rumah dapur, lemari, terus meja, alat-alat kantor, dan lain-lainnya. Profesi yang telah dilakoni selama 20 tahun itu telah membuat nama Pak Ibrahim dikenal banyak kalangan. Melalui nama MB, ia bahkan telah memasarkan barangnya tersebut hingga keluar Bogor. Saya merintis dari nol, dari bawah deh ya. Alhamdulillah, dengan berjalan seiringnya waktu, alat yang saya punya udah mulai komplit ya, udah bisa memadai apa yang bisa saya kerjakan, itu bisa dibantu dengan alat mesin itu. Dulu awal sebelum saya punya alat tuh, saya mengakalinya dengan cara main manual pahat ya. Sifatnya kita makeover ya. Makeover ya. Berbeda dengan kedua usaha sebelumnya, profesi yang dilakoni oleh Bapak Nur Hasan cukup terbilang unik. Ya ini BPMA namanya. BPMA, bak penangkap mata air. Bak penangkap mata air. Kalau ini reservoir di bawah. Cuman reservoirnya bocor. Nah sementara kami bongkar dulu, tapi belum diperbaiki. Nah sementara ngambil dari BPMA. Sebaiknya kan dari reservoir. BPMA menampung air, kemudian disalurkan melalui reservoir gitu. Berkat keinginan yang kuat untuk mendapatkan air bersih, serta berbekal pengalamannya sebagai aparatur sipil negara di Dinas Pekerjaan Umum pada bidang pengelolaan air, beliau membeli mata air untuk mengairi setiap rumah di Desa Ciherang. Kalau bicara air bersih dari awal itu sudah kurang lebih 9 tahun. Waktu itu sumber airnya bukan di sini. Sumber airnya ada di lokasi perumahan Kartika. Nah, karena lokasi kami itu ada di lokasi perumahan, jadi selalu kita ada berselisih paham dengan orang perumahan. Makanya itu ditutup, kemudian kami berserta Kepala Desa Ciherang mengambil langkah-langkah untuk bagaimana warga Desa Ciherang itu bisa menikmati air bersih dengan harga murah. Nah, makanya kami beserta Kepala Desa berusaha mencari sumber air. Nah, adalah di sini. Nah, karena sumber air ini harus dibeli dengan harga yang lumayan cukup waktu itu 6 tahun ke belakang itu harganya 100 juta. Udah kami beli alhamdulillah. Setelah dibeli kami mohon bantuan kepada pemerintah Kabupaten Bogor, khususnya yang Dinas PUPR, minta bantuan bagaimana caranya agar masyarakat kembali menikmati air bersih setelah yang di Kartika itu ditutup total. Nah, dapatlah kami bantuan berupa pipa distribusi. Pipa distribusi sepanjang kurang lebih 1 kilometer. Ditambah dengan pipa sisa yang ada, waktu itu sisa-sisa yang dari komplek perumahan, dan alhamdulillah terwujud. Nah dibangunlah pipa yang ada, mata air yang ada di sini. Nah sekarang ini sudah ada 486 sambungan rumah. Harga per kubiknya 2.000, jauh dengan harga dari PDAM. Nah ini karena ini untuk masyarakat desa yang kami kelola. Tirta Segar Manis, perusahaan yang dirintis oleh Bapak Nur Hasan ini telah mengaliri sekitar 486 rumah yang terdapat di 7 RW Desa Ciherang. Dengan harga terbilang cukup murah, pria yang berkhidmat sebagai ketua cabang ini telah membantu warga desa dari kekurangan air. Kalau desa satu desa, Desa Ciherang. Cuma lokasinya ini ada di Desa Sukawening, bukan Desa Ciherang. Nah, cakupannya sekarang itu kurang lebih ada 6 sampai 7 RW. Nah, karena di sini debitnya tidak terlalu besar, kami juga memakai juga air bawah tanah dengan cara pengeboran air tanah. Untuk pengelolaan kami dari nilai jual kepada masyarakat harga murah itu,
kami kelola pakai meterisasi persis seperti PDAM. Nah terus tiap meter per kubik itu dikelola seperti dihimpun di rumah, ya semacam kantor lah, dengan bekerjasama dengan kepala desa dikelola, dan hasilnya untuk maintenance di sini seperti ada bencana alam, kemudian ada operasional tiap hari dan lain sebagainya, termasuk petugas-petugas yang ditugaskan oleh kami. Itulah potret Jemaat Ciherang. Sebagai generasi penerus, kita patut mensyukuri apa-apa yang telah dikorbankan oleh para pendahulu Jemaat Ciherang di masa awal. Mudah-mudahan generasi penerus ini dapat menjaga dan menyebarkan ajaran Islam yang penuh kedamaian di masa yang akan datang. Dan semoga Al-Falah akan senantiasa terus memancarkan kebahagiaan, memancarkan keberhasilan, memancarkan kesuksesan, sesuai dengan makna yang terkandung pada nama masjid yang telah menjadi kebanggaan para anggota Jemaat Ciherang. Amin.